Ayat ikhlas bahagia. Buset. Oh, orang sakit lu ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini malah ngasih jempol. Ada doa-doa tentu saja, doa Luhut sembuh tentu saja ada. Tapi kalau kita mau buka suara netizen, masya Allah, mengerikan sekali. Pokoknya intinya semuanya, hampir semua saya kira, saya nggak berani berpersentase ya. Berapa persen ya? Banyak ya. 90% saya nggak berani menghitung, saya nggak statistik, tapi yang banyak sekali yang mendoakan. Mohon maaf ya, Opung Luhut ya, buruk. Inilah sepak terjangnya. Saya tidak menyalahkan kalau netizen, ngeri sekali. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Subhanallah, Nabi mengambil istilah senjata. Senjata itu kan digunakan untuk membela diri, untuk menyerang saudara, untuk menghantam kezaliman. Nabi mengistilahkan doa itu senjatanya orang yang beriman. Berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada orang-orang zalim bisa melawan kekuatan Allah ya ikhwan. Doa itu silahul mukmin. Kalau sudah disebut silahul mukmin, berarti kekuatan doa nggak main-main saudara. Berarti kekuatan doa itu bukan kekuatan sembarangan saudara. Nah, maka itu kalau kita nggak punya kekuatan, kita lemah, kita tidak berdaya, kita hanya bisa pasrah, menangis kepada Allah. Jangan putus asa. Doa terus, jangan berhenti, jangan doa. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghancurkan semua orang-orang zalim. Viral kabar Luhut Binsar kritis di Rumah Sakit Singapura. Menantu Menko Marves angkat bicara. TRIBUNTERNATE.com Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, sempat dikabarkan jatuh sakit beberapa minggu yang lalu. Luhut Binsar Panjaitan pun berobat ke rumah sakit di negara tetangga, yakni Singapura. Kemudian, muncul kabar bahwa Luhut Binsar Panjaitan mengalami kritis di rumah sakit Singapura. Kabar itu viral di media sosial hingga juru bicara Menko Marinvest pun angkat bicara. Dalam kabar serta foto yang beredar, terdapat kalimat meminta doa, bantu dalam doa. Luhut Binsar Panjaitan kritis di rumah sakit Singapura. Keterangan dalam foto disebut Luhut, yang beredar di medsos. Dikutip dari kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks. Diketahui, Luhut telah mengabarkan terkait kondisinya yang membaik dan kini menjalani pemulihan di Singapura. Kabar kritisnya Luhut ini pun juga dibantah juru bicara Menko Marves Jody Marhadi. Jody memastikan, kondisi Luhut mulai membaik, namun kini sedang pemilihan. Kondisi terus membaik dan masih tahap pemulihan, ungkap Jody. Dikutip tribunnews.com dari kompas.com. Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Adapun terkait foto dalam narasi yang beredar merupakan foto yang telah diedit. Penelusuran gambar Tineye mengarahkan hasil pencarian ke foto-foto yang tersedia di Adobe dan Shutterstock. Dilihat tribunnews.com di tineye.com. Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, foto itu merupakan ilustrasi pasien yang berada di rumah sakit dimasukkan dalam sebuah artikel terkait virus corona oleh media luar. Sehingga, sosok tersebut bukanlah Luhut. Sementara itu, menantu Luhut Binsar Panjaitan, Letjen TNI Maruli Simanjuntak, juga mengungkapkan kondisi ayah mertuanya yang sedang dirawat. Maruli mengatakan, saat ini Luhut masih dalam tahap pemulihan. Namun, ada kemungkinan proses pemulihan tersebut akan memakan waktu. Sedang pemulihan, kemungkinan agak lama pemulihan, kata Maruli. Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, dilansir kompas.tv. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendoakan agar Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan segera pulih. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menyaksikan laga Indonesia vs Brunei Darussalam di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kita berdoa agar Pak Luhut segera sembuh, diberikan kesembuhan, kata Jokowi. Meski begitu,
Jokowi mengatakan, sakitnya Luhut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, khususnya di Kemenko Marinvest. Ia telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ad interim Menko Marinvest. Ya kan ad interim sekarang sudah Menko Marinvest sudah dipegang Pak Erick jadi harian sudah enggak ada masalah, katanya. Diketahui, Luhut Binsar Panjaitan LBP masih terbaring di rumah sakit untuk menjalani perawatan karena kelelahan. Viral kabar Luhut Binsar kritis di rumah sakit Singapura, menantu Menko Marves angkat bicara. TRIBUNTERNATE.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, sempat dikabarkan jatuh sakit beberapa minggu yang lalu. Luhut Binsar Panjaitan pun berobat ke rumah sakit di negara tetangga, yakni Singapura. Kemudian, muncul kabar bahwa Luhut Binsar Panjaitan mengalami kritis di rumah sakit Singapura. Kabar itu viral di media sosial hingga juru bicara Menko Marinvest pun angkat bicara. Dalam kabar serta foto yang beredar, terdapat kalimat meminta doa, bantu dalam doa. Luhut Binsar Panjaitan, kritis di rumah sakit Singapura. Keterangan dalam foto disebut Luhut, yang beredar di medsos. Dikutip dari Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks. Diketahui, Luhut telah mengabarkan terkait kondisinya yang membaik dan kini menjalani pemulihan di Singapura. Kabar kritisnya Luhut ini pun juga dibantah juru bicara Menko Marves Jody Marhadi. Jody memastikan, kondisi Luhut mulai membaik, namun kini sedang pemilihan. Kondisi terus membaik dan masih tahap pemulihan, ungkap Jody. Dikutip tribunnews.com dari Kompas.com, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Adapun terkait foto dalam narasi yang beredar merupakan foto yang telah diedit. Penelusuran gambar Tineye mengarahkan hasil pencarian ke foto-foto yang tersedia di Adobe dan Shutterstock. Dilihat tribunnews.com di tineye.com. Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, foto itu merupakan ilustrasi pasien yang berada di rumah sakit dimasukkan dalam sebuah artikel terkait virus corona oleh media luar. Sehingga, sosok tersebut bukanlah Luhut. Sementara itu, menantu Luhut Binsar Panjaitan, Letjen TNI Maruli Simanjuntak, juga mengungkapkan kondisi ayah mertuanya yang sedang dirawat. Maruli mengatakan,